Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di konten YouTube Vodcast, Vokasi dalam Podcast bersama saya kali ini Miss Vianda. Oke, pada konten podcast kali ini yang sebelumnya memang sama Mr. Alfi ya, didampingi sama Mr. Alfi. Nah, kali ini salah saya dan juga didampingi oleh narasumber yang cantik di sebelah saya ini ya, ada Mbak Rani. Halo Mbak Rani. Halo. Oke, nah sebelum kita membahas lebih lanjut Mbak untuk materi yang akan kita bahas buat teman-teman ini, gimana kalau kita lepas masker aja biar ngobrolnya lebih enak gitu ya? Oke, kita lepas masker dulu. Oke. Sudah siap Mbak Rani? Siap. Oke. Boleh perkenalan dulu nggak Mbak? Dijelasin ke teman-teman Mbak Rani asalnya dari mana, terus kemudian dulu pendidikannya gimana, biar teman-teman juga tahu gitu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Rani Aryani Jami, asal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya lulusan dari SMK Negeri 1 Kota Kupang, dan saya juga alumni dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Oke, Mbak Rani ini asalnya jauh banget ya? Jauh banget, langgar pulau soalnya. Harus pakai pesawat. Oke. Mbak Rani sudah lama di Malang? Udah 2 bulan. Oh, udah 2 bulan. Oke. Nah, tadi teman-teman, karena kita sempat ngobrol sedikit ya, ternyata Mbak Rani ini dulu juga pernah ikut program PKL terpadu atau pernah. Praktik kerja lapangan terpadu di Cipta Sarana Cendekia juga. Ya, pernah. Oke. Nah, itu memang program sekolah di SMK Negeri 1 Kota Kupang. Atau Mbak Rani pengen ikut mandiri di sini? Gitu. Boleh diceritain nggak Mbak? Baik, jadi program dari Prakerja Kerja Industri itu merupakan kerjasama ya antara PT Cipta dan juga SMK Negeri 1 Kota Kupang. Jadi kayak kita diwajibkan untuk ngambil magang. Jadi terserah mau ngambil magangnya tuh di mana gitu. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan nih pembahasannya tentang PKL terpadu kemudian magang, ya saya mau mau tahu alasan Mbak Rani kenapa memilih akuntansi. Nah, kalau di Kupang kan juga SMK-nya jurusannya pastinya banyak banget dong ya Mbak ya? Pasti banyak banget. Nah, itu kenapa Mbak Rani pilih akuntansi? Jadi ini pertanyaan yang paling menarik, paling simpel tapi sebenarnya sulit dijawab. Oh gitu, sulit dijawab ya? Ya, sulit dijawab. Jadi awalnya itu ketika saya sudah lulus SMP, rencananya itu saya ingin mendaftar di sekolah menengah atas, SMA, mengambil IPA. Tetapi orang tua saya menyarankan, bahkan menuntut saya untuk daftar di sekolah kejuruan dan mengambil jurusan akuntansi. Karena kakak saya sudah SMA kan, jadi nggak mau semuanya tuh tumpuk di SMA gitu. Akhirnya saya mendaftar di SMK Negeri 1 Kota Kupang, dan puji Tuhan waktu itu saya juga lulus. Setelah lulus saya bingung karena aslinya saya tidak mengerti akuntansi itu, walaupun waktu SMP saya mendapat pembukuan, tapi karena gurunya itu ngajar kayak gak jelas gitu kan, jadi kayak nggak paham. Sampai akhirnya aku tuh mikir, aku ngambil akuntansi tapi aku nggak ngerti sama sekali, aku nggak paham sama sekali. Kayak ibaratnya tuh punya rumah harus ada fondasi kan. Nah ini aku nggak ada fondasinya sama sekali, jadi sempat bingung. Terus setelah ngikut magang, dulu kan namanya masih PT Cipta Jasa Tama. Namanya dulu masih PT Cipta Jasa Tama. Ngikut magang di sini, lalu mulai menyukai akuntansi semenjak ngikut magang di sini. Oh gitu, oke. Jadi memang sangat berpengaruh besar ya? Berpengaruh besar. Lalu setelah udah mengikuti magang dan setelah udah lulus SMK, ngambilnya tetap akuntansi karena sudah kayak di pikiran tuh akuntansi terus. Kalau kata Mr. Alfi sih gini ya Mbak ya, udah kecipratan ya mending kecemplung sekalian gitu Mbak. Gitu sih konsepnya gitu sih. Oke. Nah, berarti kan di SMK itu memang butuh penyesuaian banget ya Mbak ya, dari Mbak Rani yang sebelumnya belum punya pondasi lah istilahnya di jurusan akuntansi, kemudian SMK-nya memang diharuskan untuk belajar akuntansi dan pajak tentunya ya. Iya, pajak. Nah, itu ya pasti butuh penyesuaian. Iya, butuh penyesuaian. Nah, dulu PKL di Cipta Sarana Cendekia, kalau dulu namanya CV Cipta Jasa Tama. Nah, kemudian di-upgrade jadi PT Cipta Sarana Cendekia. Itu berapa
berapa teman-teman Mbak Rani dari Kota Kupang? Baik, jadi yang ikut magang waktu itu sekitar 25 sampai 27 orang dari SMK aku. Lumayan banyak ya Mbak Ya, ya? lumayan banyak. Oke. Berarti itu perjalanan dari NTT ke Malang itu ada pendampingan dari pihak sekolah atau mandiri? Waktu itu sempat diantar oleh guru, tapi cuman hanya sehari gitu. Setelah sudah sampai di Malang cuman sehari, terus besoknya guru-guru udah pada pulang. Oke. Nah Mbak, pastikan ada pengalaman tersendiri ya dulu waktu Ya. PKL. Waktu pertama kali datang ke Malang. Ya. Nah sebelum ke Malang nih Mbak Rani pernah ke Jawa nggak? Belum pernah. Belum pernah. Jadi Ya. pertama kali memang ke Malang. Ya, Nah pertama boleh kali. dong diceritain gimana pengalamannya dulu, mulai dari baru datang ke Malang, Ya. terus sampai pulang ke Kupang. Kupang lagi. Baik, pengalamannya itu yang paling pertama kan penyesuaian lingkungan gitu. Nah, Iya. kalau di Kupang itu karena daerahnya pesisir, jadi kayak panas gitu. Nah, bedanya sama di sini tuh udaranya sejuk, terus hujan-hujan terus kan. Lalu sama biaya hidup. Kalau di Kupang kan memang tarif makan, minum itu agak mahal. Nah, kalau di sini nih asli sangat murah. Sangat murah, dan bahkan kayak 100.000 itu bisa sampai 5 hari, 6 hari, bahkan seminggu Iya, sih. bahkan seminggu. Ya, penyesuaiannya itu. Terus orang-orang di sini juga baik, kayak mereka tuh nerima kita gitu, dikasih tahu. Waktu itu kan aku sempat nanya sama orang-orang kan, kayak gereja tuh di mana, karena kita kan kebanyakan Protestan. Terus dikasih tahu gereja di sini-sini, jadi kayak nyaman banget sih di sini. Oke. Berarti memang nggak nggak semenakutkan Ya, yang nggak dikira teman-teman ya, yang dari betul. Kupang ya. Ya, betul. Gimana dulu PKL-nya di Ya. Malang. Oke. Sebenarnya tuh yang pertama niat dari dalam diri dulu nggak sih Mbak untuk Ya, betul. merantau jauh, apalagi kan waktu umurnya tuh masih SMK, kayak masih anak-anak ABG yang Ya, masih betul, gitu ya. betul. Dulu untuk mengumpulkan niat atau mengumpulkan istilahnya kesiapannya Mbak Rani sebelum berangkat ke Malang sama teman-teman itu gimana Ya. Mbak? Jadi waktu itu sebelum ngikut ngambil PKL di Malang, Ya. waktu itu kan aku dipilih menjadi salah satu pelajar untuk pertukaran di Thailand. Oh, wow. Tapi karena waktu itu aku sempat mikir kan, ngapain ke Thailand jauh-jauh gitu. Mending ngambil, kayak masih pikirnya tuh masih takut-takut gitu kan. Soalnya dari perwakilan akuntansi itu cuma 2 orang. Iya. Aku nanti sama ada teman 1 orang. Tapi mikirnya kayak nggak mau, jadi aku ngambilnya tuh di Malang. Tapi setelah mikir di Malang itu dari banyak proses, karena sempat tanya-tanya atau sharing sama kakak kelas, bilang ini keadaan di Malang itu seperti apa, terus kayak di Cipta itu diajarin apa aja, lalu kayak dikasih tahu gitu kan, bilang kalau di Cipta itu diajarin dari hal yang paling dasar dari kamu yang gak pernah tahu. Nah, aku tuh mikir, oh ini kesempatan sih, soalnya kayak aku bilang kan, aku tuh nggak punya fondasi akuntansi gitu. Akhirnya kayak seneng aja sih udah ngikut PKL, terus udah dapat banyak ilmu dan pengalaman. Oke, berarti selain niat tadi juga butuh support dari Ya, orang-orang betul. terdekat juga ya. Banyak sharing sih lebih tepatnya. Oke, nah Mbak Rani tadi kan menyampaikan kalau memang masuk SMK itu awalnya memang disuruh sama Ya, disuruh. orang tua. Ya. Nah kemudian Mbak Rani bisa mengikuti ritme pembelajaran Ya. akuntansi dan pajaknya, terus kemudian sampai sekarang udah lulus S1 ya, ambilnya juga jurusan akuntansi. Ya. Nah, selama proses belajar itu apakah Mbak Rani menemukan kesulitan atau enjoy aja, yang penting kita tetap belajar gitu, Ya. apa gimana Mbak? Karena udah selesai SMK kan, jadi kayak udah punya dasar gitu. Jadi ketika masuk universitas sebenarnya tinggal pengembangan materi lebih dalam, teori lebih dalam. Nah itu sih yang kayak dipelajari terus menerus, dan kayak bersyukur aja gitu selama ngikut perkuliahan itu tuh kayak lancar aja sih, kayak bisa semuanya. Terus kalau nggak tahu juga sharing sama dosen-dosen. Aku sempat jadi asisten dosen juga kan, jadi kayak banyak hal yang aku tanyain di dosen-dosen aku yang aku tuh nggak tahu. Tapi karena aku tuh spesifiknya di audit kan, ngambil konsentrasi audit, jadi kayak perpajakan itu aku nggak terlalu paham. Makanya mikir habis setelah S1 ngambilnya brevet. Dan aku ngambilnya memang mau ngambil brevet di Cipta Sarana Cendekia. Oke, Mbak Rani berarti setelah ikut PKL terpadu di Cipta itu memang sangat berpengaruh ya untuk Ya, sangat pengetahuan dan berpengaruh. juga
ini gimana proses pembelajaran selanjutnya Iya, nanti iya. ketika waktu udah lulus SMK, kemudian kuliah Iya. sampai sekarang. Nah, dari PKL terpadu kemudian sampai magang kerjanya itu juga di Malang dan Iya. di tempat yang sama Tempat ya. yang sama ya. Nah, di tempat yang sama, apa alasan Mbak Rani itu untuk kembali ke Cipta Lagi? Tadi kan juga sudah disampaikan bahwa brevetnya ikut Cipta Lagi. Iya, ikut Cipta Nah, Lagi. dulunya juga sudah ikut. PKL. Nah, alasannya Mbak Rani kenapa? Apa nggak bosen di Malang? Nah, gitu. Justru bukan bosan sih, tapi lebih tepatnya ingin belajar. Oke. Karena kan pasti setiap tahunnya ada perubahan gitu Iya, kan. betul. Waktu PKL dapatnya cuma segini doang. Nah, kalau misalnya aku ngambil brevet dapatnya nanti kayak gimana? Nah, mikirnya tuh gitu. Terus karena rasa bahwa aku tuh cuma tahu yang tentang perpajakan dan akuntansi di Cipta, jadi ngambilnya di Cipta doang sih. Karena di Kupang sendiri kan belum ada kayak pelatihan gitu, belum ada sama sekali. Oh, Bahkan iya, kantor iya. akuntan belum ada, kantor konsultan. Jadi kayak betul-betul seperti orang awam akhirnya harus belajar di luar sih, dan lebih tepatnya memang di Malang. Oke. Nah, berarti memang sudah di plan ya, Mbak Iya, ya? sudah di-plan. Mau ikut brevet di Iya. Cipta Lagi dan Iya. juga lanjut aja sekalian untuk magang di KKP Agus Sambodo dan Iya, rekan. betul. Gitu. Nah, selama brevet di Cipta dan juga selama PKL terpadu, kira-kira Mbak Rani dapat apa aja sih? Kalau dari PKL kan kita diajarin kan bagaimana nyelesain siklus akuntansi, mulai dari jurnal sampai Iya. laporan keuangan. Terus kalau di brevet itu kebanyakan kan membahas mengenai perpajakan. Pajak. Jadi kayak kita tuh bisa update peraturan yang terbaru, perhitungan, bahkan kayak pengisian SPT. Praktiknya gitu ya, Mbak ya? tuh kayak seperti apa. Jadi kayak lebih seru sih, memang seru banget. Oke, ya itu tadi ya. Daripada cuma kecipratan aja, Iya, mending betul. langsung kecemplung. Iya, betul betul. Oke, nah kemudian ada pesan dan kesan nggak dari Mbak Rani buat Cipta Sarana Cendekia dan juga di tempat magangnya Mbak Rani di KKP Agus Sambodo dan rekan? Kalau kesan sih sangat berterima kasih ya, karena saya banyak diajari hal-hal yang saya sendiri belum tahu begitu. Untuk pesannya semoga Cipta Jasa Tama ini selalu unggul, kompetitif, bahkan selalu menghasilkan calon-calon akuntan dan calon-calon konsultan pajak yang luar biasa tentunya. Oke, amin. Amin. Oke, nah Mbak Rani sebelum kita tutup Ya. untuk pembahasan konten kali ini, kira-kira untuk kedepannya, karena Mbak Rani juga sudah lulus S1 akuntansi dan juga sudah punya sertifikat brevet ya, karena sudah selesai brevetnya. Setelah ini mau melanjutkan pendidikan kah atau langsung bekerja kah atau gimana Mbak untuk plannya? Rencananya sih ngambil profesi. Habis ngambil profesi, rencananya sambil ngambil profesi itu sambil kerja, terus sambil kayak mau ngikut yang USKP sih. Jadi oke. kalau banyak hal yang bisa dikerjain tuh lebih baik sih gitu. Banyak Oke. pengalaman lebih tepatnya. Berarti plan ke depan masih panjang ya Iya, Mbak masih ya? panjang banget. Dan lagi satu lagi Mbak, boleh disampaikan nggak untuk pesannya kepada teman-teman podcast ya, mulai dari teman-teman SMK dan juga teman-teman mahasiswa. Ya. Nah, pesannya gimana? Kalau pesannya yaitu lebih tepatnya ngambil sesuatu itu atau kalian yang memang kita tuh udah ngerti gitu kan. Jadi kalau misalnya aku saranin teman-teman mending ngambil akuntansi karena kalau menurut aku akuntansi itu sebagai kayak bahasa bisnis gitu. Jadi bahasa bisnis dalam arti ini kayak jurusan akuntansi hampir dibutuhkan dalam semua jenis industri. Itu aja. Oke, berarti ini juga perlu penyesuaian ya Mbak ya buat teman-teman untuk nge-planning gimana nih mau SMK ambil apa atau mau kalau udah lulus kuliah ini langsung kerja atau mau melanjutkan pendidikan seperti Mbak Rani. Oke, dari saya semoga Mbak Rani untuk planning kedepannya diberikan kelancaran ya. Dan juga saya berterima kasih banget kepada Mbak Rani karena sudah menyempatkan waktunya hadir di konten podcast Cipta Sarana Cendekia. Nah, mungkin lain kali kita ketemu lagi buat bahas materi-materi yang lainnya Mbak ya. Boleh. Oke teman-teman semuanya, karena pembahasan di konten kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like,
comment, and subscribe konten YouTube Cipta Sarana Cendekia, dan juga jangan lupa follow Instagramnya Cipta Sarana Cendekia, karena di situ teman-teman banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru dan juga updatean pajak terbaru. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast.